Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa. Saya Bambang Sunario, Bidai Suara Ati Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran materi organisasi digital, di mana penyampaian ini dalam rangka memenuhi tugas saya dalam mengikuti workshop pelatihan kepemimpinan administrator dengan metode e-learning. Bapak Ibu yang saya hormati, secara garis besar materi yang akan saya sampaikan terdiri dari yang pertama adalah pendahuluan yang saya rencanakan selama 30 menit. Kemudian saya teruskan dengan bagian kedua adalah pendekatan organisasi digital dalam waktu 105 menit. Kemudian yang ketiga adalah konsep organisasi digital dalam waktu 135 menit. Yang keempat adalah praktek organisasi digital selama 105 menit. Dan yang terakhir adalah pada penutup yang saya rencanakan selama 30 menit. Desain materi presentasi ini adalah 9 jam pelajaran, di mana saya bagi dalam 3 sesi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa 3 sesi itu adalah yang pertama pendahuluan dengan pendekatan organisasi berbasis digital, itu adalah dalam satu sesi sendiri 35 menit berbagi. Kemudian konsep organisasi digital satu sesi 3 JP, kemudian praktek organisasi digital dengan penutup secara bersama dalam satu sesi 3 jam pelajaran. Selanjutnya saya mendetilkan yang pendahuluan. Di dalam pendahuluan yang 30 menit saya akan menyampaikan pertama adalah salam, dan saya langsung juga memperkenalkan diri. Kemudian yang kedua saya melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana kelas. Dengan tentunya dalam ice breaking ini saya juga memilih mana yang tepat, karena nanti saya juga akan mempelajari latar belakang dari para pesertanya, bagaimana suasana kebatinan kelas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga saya lanjutkan dengan deskripsi singkat mata pelatihan. Kemudian yang keempat tujuan pembelajaran, kemudian indikator Z belajar, dan yang terakhir saya dengan memanfaatkan teknologi quizzes, saya melakukan pretest. Jadi ini sengaja saya memakai quizzes supaya mereka juga lebih familiar dengan hal-hal yang sifatnya elektronik. Deskripsi singkat sebelum saya lanjutkan ke yang materi pokok. Deskripsi singkat ini akan saya sampaikan bahwa pembelajaran organisasi digital ini akan menguraikan pengertian tentang transformasi digital, pembahasan kebijakan terkait organisasi pemerintah, komponen kunci dan tantangan yang dihadapi saat membangun organisasi digital, serta hal-hal yang perlu dilakukan dan pembelajaran yang didapat saat menerapkan organisasi digital. Untuk tujuan pembelajaran, bahwa setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami konsep organisasi digital. Indikator hasil belajarnya adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat menjelaskan konsep organisasi digital dan memahami proses penerapan organisasi digital. Kemudian saya akan masuk kepada materi pokok. Materi pokok dari organisasi digital itu ada 3. Yang pertama adalah pendekatan organisasi digital, kemudian yang kedua adalah konsep organisasi digital, dan yang ketiga adalah praktek organisasi digital. Jadi 3 materi pokok tersebut. Materi pokok pertama ini yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa
akan saya rencanakan dengan waktu 105 menit yang terbagi dalam dua submateri pokok, yaitu transformasi digital dan kebijakan digitalisasi pemerintah. Tiga hal yang akan menjadi pembahasan transformasi digital dalam materi ini adalah tentang yang pertama adalah definisi transformasi digital, di mana dalam pembahasan ini tidak hanya pada definisi semata yang harus dipahami peserta, bahkan sampai pada gambaran pilihan transformasi digital atau terdisrupsi. Jadi pilihannya adalah kalau dia tidak memilih ini, maka dia akan tenggelam, seperti itu. Jadi transformasi digital ini memang seakan-akan bukan sebuah pilihan, tapi sudah menjadi keharusan. Kemudian yang kedua, elemen penting pendorong transformasi digital. Di sini peserta akan diajar untuk mendiskusikan teknologi apa saja yang menjadi elemen pendorong dari transformasi digital tersebut. Serta yang ketiga adalah strategi transformasi digital nasional, di mana di sini peserta akan dibekali dengan strategi transformasi digital nasional yang dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Untuk sesi ini saya akan menyampaikan dengan metode brainstorming, kemudian saya lakukan ceramah interaktif, kemudian dan diskusi tanya jawab. Selanjutnya, untuk submateri pokok berikutnya, meskipun ini menyangkut kebijakan, yakni kebijakan digitalisasi pemerintah seperti Inpres terkait e-government, Perpres tentang SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian undang-undang tentang transaksi elektronik dan lain-lain. Namun saya akan meminta peserta untuk melakukan diskusi secara kelompok dengan tujuan tidak hanya mereka memahami kebijakan ini saja, tapi juga kami ingin atau mereka, saya harapkan untuk bisa mengukur tingkat penerapan kebijakan ini di masing-masing instansinya, sehingga dia bisa tahu sejauh mana instansinya menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian mereka memaparkan dan merumuskan hasil diskusinya agar dapat dilihat yang seperti saya maksudkan tadi. Setelah itu saya akan melanjutkan dengan ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi tanya jawab, dan untuk membulatkan hasil diskusi peserta. Kemudian untuk materi pokok yang kedua adalah konsep organisasi digital. Ini satu sesi sendiri, 3 jam pelajaran, 135 menit. Tadi sudah saya sampaikan, saya rencanakan demikian. Pada materi ini akan saya awali dengan membagi peserta kembali untuk berdiskusi menjadi 4 kelompok. Karena saya perkirakan 40 orang, jadi 4 kelompok masing-masing bisa 10 orang. Saya akan meminta mereka mendiskusikan kurang lebih sekitar 15 hingga 20 menit dengan 4 topik yang berbeda terkait dengan substansi materi pokok, antara lain komponen kunci organisasi digital dan tantangan pembangunan organisasi digital. Adapun hasil yang saya harapkan dari diskusi ini adalah agar peserta lagi-lagi bisa melakukan introspeksi diri, melihat ke dalam organisasinya, organisasi masing-masing peserta, tentang kedua topik yang saya sampaikan tersebut di atas. Selanjutnya masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya untuk dibahas oleh kelompok yang lain. Demikian dilakukan secara bergantian hingga keempat kelompok tersebut memaparkan, dan setelah itu saya akan memberikan penguatan atas hasil diskusi tersebut dalam bentuk ceramah interaktif. Materi pokok yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga adalah praktek organisasi digital. Ini saya rencanakan 105 menit, sudah saya sampaikan di depan. Dimana untuk sesi ini saya akan awali dengan pemutaran film
atau video pendek, film pendek tentang penerapan organisasi digital pada lembaga pemerintah, misalnya pada mall, tentang mall pelayanan, kemudian tentang e-budgeting, SIM keliling, dan lain-lain. Nanti yang akan saya pilihkan dan saya persiapkan, yang bisa membawa peserta untuk berdiskusi tentang dua submateri pokok, yaitu tentang hal yang diperlukan untuk menuju kepada organisasi digital dan pembelajaran dalam penerapan organisasi digital yang sebenarnya. Setelah selesai diskusi, akan dilanjutkan dengan ceramah dan pembulatan materi pokok dalam sesi ini, yang tentunya seperti biasa akan diselingi dengan diskusi tanya jawab secara interaktif. Dan di penghujung pembelajaran adalah penutup yang saya rencanakan juga seperti pembukaan, adalah 30 menit. Pada sesi ini akan diawali dengan post test. Kembali saya memanfaatkan fasilitas program quizzes, di mana peserta bisa langsung nantinya mengukur hasil dia, membandingkan hasil antara pre dan post testnya sebelum dan setelah dia mendapatkan materi pembelajaran. Kemudian setelah itu bersama-sama dengan peserta saya membuat simpulan dari materi sepanjang 9 JP yang telah dilalui. Kemudian saya juga meminta umpan balik dari peserta, feedback. Dan akhirnya saya akan menutup pembelajaran dengan kata maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin ada kekurangan, dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan saya akan mengakhirinya dengan salam. Demikian penyampaian strategi pembelajaran materi organisasi digital ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.